break berapa menit tadi, sekitar 10 atau 15 menit, yang tadi mengupas tentang buku atau karya tulis dari Mas Adi Bisono, History of Aremania. Sekarang kita fokus ke transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini kita kedatangan seorang ibu bernama Bu Eni Windaryati Riyati dari Kelurahan Wonorejo, yang bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi Nawak Diskusida Kota Malang, bahwasanya banyak sebenarnya sumber daya yang kita miliki di sekitar kita kalau kita bisa memaksimalkan atau memanfaatkan keberadaan perpustakaan, terutama perpustakaan kelurahan. Jadi nanti kita beri waktu 30 menit untuk Bu Win untuk mengisi kisah atau sejarahnya mengawali produk membatik ini ya, nanti bisa diceritakan. Gitu ya Bu Win ya. Yeah. Monggo Bu dijelaskan Bu, bagaimana Bu awal mulanya kok tiba-tiba dari guru PAUD sekarang pembatik, meskipun tetap menjadi guru ya. Iya. Gimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sekali sebenarnya sama batik, tapi waktu itu belum terlalu tertarik karena di lingkungan kita enggak ada pembatik waktu itu. Begitu saya masuk di PAUD tahun sekitar 2019, waktu itu lurah kita Wonorejo Bu Yuke, pertama kali beliau yang ingin merintis bahwa ada cukup banyak batik dan akan diangkat di Wonorejo sendiri sebagai motif unggulan. Dan kebetulan beliau juga ingin mengangkat derajat istilahnya kaum perempuan gitu. Karena pembatik itu cenderungnya mungkin butuh ketelatenan. Nah, waktu itu ada di perpustakaan, beliau selalu menginginkan kita baca-baca Bu, banyak apa-apa di situ. Tapi waktu itu saya belum tertarik. Karena saya di PAUD kalau pulang siang itu jam 1 sambil menunggu karena jauh rumah gitu, saya datang ke coba sih lihat-lihat di perpustakaan. Dan saya menemukan buku ini kebetulan. Tapi saya cuma lihat-lihat sekedar waktu itu. Indahnya batikku. Nah, ini koleksi perpustakaan PKK Kelurahan di bawah Pokja 2. Pokja 2 PKK, Nah, saya baca-baca dan kebetulan waktu itu adik saya sudah menekuni batik lebih dulu dari 2012 atau berapa. Kalau saya sendiri datang ke Malang 2017 istilahnya di Malangnya, ya toh, sebelumnya saya kemana-mana gitu, maksudnya di Sulawesi pernah tuh itu. Saya sekedar ingin tahu kalau dia membatik cuma begitu istilahnya, tapi belum pegang sendiri. Saya setiap kali datang ke perpustakaan terus lihat, baca. Akhirnya saya sedikit mencoba. Jadi kalau kebetulan adik saya ada pelatihan dasar waktu itu, nggak tahu mengajak ibu-ibu rumah tangga, saya cuma kasih support aja, masih belum mau maksudnya gitu. Tapi begitu mau hampir corona, ya toh 2020, di situ banyak sekali kita dari PAUD pun ada penurunan gitu karena kita daring, banyak istilahnya banyak kelonggaran waktu. Saya iseng-iseng coba ke adik, saya ingin belajar batik, saya bilang gitu. Akhirnya saya belajar dari dia karena memang dia sudah lebih lama menekuni. Nah, di situ saya tertarik. Ya memang pertama kasar-kasar dulu bikinnya tuh. Bikin sapu tangan dulu, cetak kecil-kecil dulu. Terus akhirnya sudah begitu bagus, istilahnya 2023 saya ikut pelatihan karena saya waktu itu udah enggak di PAUD lagi. Dia instrukturnya, saya ikut pelatihan meskipun sebenarnya usia saya sebenarnya sudah tidak istilahnya tidak boleh ikut, cuma karena saya tahu dan saya bisa, saya belum berkompetensi waktu itu, jadi dia ikut sertakan, jadi saya ikut ujian kompetensinya dan alhamdulillah saya berhasil lolos. Dan dari situ untuk mengisi kekosongan waktu saya mencoba membatik, memproduksi barang yang bisa saya jual sebagai untuk menunjang ekonomi keluarga. Kebetulan saya juga single parent ya toh. Cuma
ikut adik saya, dia suka menerima dan bahkan memproduksi sendiri kain batik yang memang berupa kain. Satu lembarnya bisa 2 meter atau 2,5 untuk satu lembar, nggih baju boleh atau jari biasanya bisa nggih. Dari belajar menggambar pola, terus mencanting itu menorehkan malam panas tadi itu sampai pewarnaan itu bisa 1 minggu. Pekerjaan satu kain, nggih satu kain, satu lembar kain. Nah tapi karena memang masih awal Bu. nggih masih awal, masih belajar. Terus juga kan banyak iklan. Istilahnya kalau kita ibu rumah tangga kan banyak iklannya. Enggak getu istilahnya, enggak getu batik gitu. Jadi 1 minggu. Terus belum lagi kalau misalnya mungkin malamnya terlalu panas atau apa itu bisa berpengaruh juga. Dari situ saya langsung bilang ke adik, kalau misalnya saya pingin bikin hiasan aja gimana? Lu monggo nggak apa-apa. Karena batik itu tidak melulu harus berupa kain yang dipakai buat baju kan gitu. Untuk home decor, untuk taplak atau apa bisa. Home decor, dekorasi dinding atau dekorasi rumah sebagai penghias rumah. Untuk hiasan dinding aja saya bisa. Saya memproduksi seperti itu. Kuade manten. Itu yang belum saya pernah coba ya, tapi mungkin bisa kalau ada pesanan. Nah ini salah satu produk saya bikin home decor ini. Ini motif. Nah motif topeng Malang, Bapang. Nggih. Nah saya memilih home decor tidak memproduksi kain karena saya pikir kalau home decor itu enggak terlalu butuh banyak waktu yang harus sampai 1 minggu gitu Mas. Ini salah satu produk home decor hiasan dinding. Jadi saya kalau dalam 1 hari mencanting kecil-kecil begini aja, saya bisa sampai 5 gambar. Mencanting saja itu ya sampai 10 bisa. Jadi saya lebih suka menekuninya sebagai home decor daripada kain. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kebetulan saya dapat orderan mencanting memang kain, tetap saya terima. Motif apa Bu yang sering jenengan ini Bu? Sering angkat di batik? Kalau saya karena saya home decor, saya lebih suka ke bentuk-bentuk Afrika atau istilahnya apa ya? Kadang juga animasi. Kan beberapa home decor itu ada yang motif tumbuhan, hewan. Iya. Ini lebih ke apa Bu? Manusia. Ke manusia. Pernah juga saya dapat pesanan Punokawan. Wayang. Ya wayang. Itu penuh ukuran 1 meter kali 1 meter berapa ya? 60. Iya. Jadi Nawak Distusida Kota Malang ini salah satu bukti bahwasanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu memang saat ini digencarkan oleh Perpustakaan Nasional sampai ke tingkat daerah, terutama di perpustakaan kelurahan. Itu paling tidak bisa mengangkat salah satu potensi kekayaan lokal daerah. Jadi salah satunya mungkin Bu Win ini itu dari upaya belajar, coba mungkin Bu ya. Coba. Kan karena awalnya nggak tertarik, ada pelatihan nggak tertarik, kemudian membaca ini kok bagus, kok menarik, dicoba. Akhirnya sekarang fokus di batik home decor. Nah ini bisa diceritakan kira-kira ini kalau boleh tahu ya, bukan rahasia dapur. Omset kemudian harga kalau seukuran seperti ini itu berapa, kemudian mungkin ada lagi produk-produk itu dijual dengan harga berapa, itu bisa dibuka di sini Bu. Maaf ya Bu ya. Gimana? Kalau untuk kain wori yang kita canting itu ada beberapa macam, ada yang sedikit kasar, halus, tengah-tengah. Tapi kalau untuk home decor saya pilih yang tengah-tengah. Dia nggak begitu mudah robek kalau waktu dicanting. Maksudnya gimana? Kain kan ada 3 macam gitu. Misalnya yang kasar, serat kainnya. Yang kalau kita bilang kasar itu sedikit, kalau orang bilang kayak saringan tahu gitu Mas. Nah itu kalau dicanting itu mudah sekali, gampang bocor, juga kasar nanti hasilnya gitu. Terus penorehan malam nggak terlalu mengikat, jadi memang blobor jelek.
Kalau saya pakai yang tengah-tengah. Iya. Kalau untuk yang kain jadi mungkin untuk baju mungkin pilih yang paling halus gitu. Tapi kalau home decor itu sekitar 1 meternya harga sekitar 22.000 1 meternya. Oh, hitungannya per meter. Nggih, per meter. Dengan berbagai motif dan warna. Ya, polos putih 22.000 sebelum kita canting istilahnya. Iya. Nah, itu modal awal di situ 22.000. Baru setelah di situ saya ingin bentuk cantingan home decor yang ukuran berapa. 1 meter itu bisa saya jadikan 4 atau 5 atau bahkan kecil-kecil pun itu bisa di situ. Nanti harga jualnya kita menyesuaikan karena saya di Bigora. Oh. Nah, jadi itu kita nanti saya perhitungannya juga Bigora Satu juga. paket. Nggih. Terus pewarnaan. Jadi kalau misalnya satu kain begini, gitu, satu kain begini, ini butuh banyak macam warna. Ini juga akan mempengaruhi produksitas. Jadi nggih harga. Jadi kalau misalnya kayak ini kan cuma 2 warna, gitu. Ini hijau tua dan kuning. Nggih, ini cuma 2 kali celupan istilahnya. Gitu. Nggih. Jadi ini enggak terlalu warna itu dicelup nanti. celup. Nggih. Berarti ini kalau Nah, kalau ini enggak dicelup. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. 5 celup. Kalau ini pertama yang dasar kita mencanting tadi, yang kuning ini kan malamnya. Nah, malam yang lain itu kita blok warna hitam dulu. Waktu pewarnaan blok hitam. Setelah blok hitam, terus kita lorot itu kita rebus pakai air panas menghilangkan malam. Nah, kan jadi putih dia. Iya. Sedikit kita angin-angin, kita celupkan lagi warna kuning. Nah, jadi kan cuma 2 kali pencelupan. Iya. Tapi kalau untuk yang banyak warna ini kita sistem colet. Nah, colet itu jadi kita ambil beberapa warna, istilahnya di gelas kecil. Kita punya alat. Itu kita satu misalnya kita bisa pakai kuas boleh, warna hitam, kuning, hijau. Kalau motifnya kucing gitu. Iya, karena degul istilahnya Mas ya. Alatnya itu degul, saya di sini nggak bawa. Itu dari spon yang halus, kita pasang di lidi, bentuknya lancip gini. Nah, itu yang kita celupkan di warna, ya memang harus telaten di pewarnaan. Jadi ini yang sedikit termasuk lebih mahal. Ini kan ada kumisnya ini. Nah, untuk warna hijaunya yang kecil sekali begini, itu kita pakai alat degul istilahnya colet. Jadi memang kita mewarnainya satu, bukan sistem celup yang seperti ini. Jadi kalau di ini saya bisa jual 75 sampai 85 ribu. 75 sampai 75. Nggih. Satu paket dengan Bigora. Ini ada kacanya. Nggih. Terus ini aman. Sudah dilapisi lakban. Ini kalau misalkan ruangannya itu temboknya warna cerah, itu bisa dipasang beberapa home decor seperti ini ya. Tentu ukurannya yang harus sama, atau mungkin nanti biasanya ada tabrakan gitu ya, ada yang kecil terus agak besar di bawah gitu ya. Kalau yang ini lebih murah karena cuma 2 kali pencelupan dan kita tidak perlu mencolet seperti itu tadi. Ini cuma harga 40. Ini 40 dengan ukuran yang sama, cuma warnanya cuma minim sekali kan, cuma 2 warna. Misalnya kita bisa bikin putih aja, jadi cuma 1 kali pewarnaan. Karena malam yang sudah kita lorot kan hasilnya putih. Itu putih. Ini kalau rumahnya bergaya vintage, ini cocok ini. Jadi sederhana, kemudian 2 warna sesuai filosofi vintage itu kan biasanya tidak banyak warna. Ini cocok sekali. 40.000. Kalau 2 kali besarnya ini ada yang sampai 100 ada. Iya. Nah, ini yang terakhir ini. Ini motif orang Afrika ya. Dan kembar ini kebetulan sebenarnya pesanan. Untuk keponakan saya sendiri juga mau wisuda dan dia memang kembar. Kembar. Jadi mamanya bilang, aku bikinkan batik tapi jangan kasih tahu anaknya gitu, bikinkan kembar. Seperti itu. Nah, jadi kalau wisuda itu kan selama ini pakai apa itu
Souvenir nggih, paket bunga atau apaan. Terus apalagi Bu, kasih coklat, Nggih. kasih baju, kasih ini sekarang home decor. Nah, semoga jadi trending habis ini. Iya, bisa menjadi apa ya, inovasi atau kreativitas ini ya. Jadi ini salah satu karya inovasi yang bisa menjadi apa ya, trending ya, nantinya ya, bisa menjadi trending. Tidak hanya yang selama ini diterima oleh teman-teman mahasiswa yang sudah. Terus ini berapa Bu? Kalau ini 100. 100 Nggih. sampel ya. Iya. Dan ini kebetulan motifnya 2 orang perempuan karena memang kembar atau wisudanya berangan. Bersamaan. Iya. Oh, bersamaan Nggih. wisudanya. Iya. Nah, mungkin ini berbagai produk-produk yang Ibu hasilkan. Kemudian dampak Bu, atau impact setelah Ibu punya produksi, nanti disebutkan Bu ya, nama merek dagangnya apa, itu bagaimana Bu? Apakah memang benar-benar bisa membantu dari sisi ekonomi atau ini hanya sampingan belaka? Kalau menurut saya sangat membantu gitu. Juga saya sebenarnya kena hobi. Saya bisa menyalurkan hobi saya karena membatik itu sangat-sangat menyenangkan ternyata setelah kita menekuni. Menjadi lebih sabar ya Bu? Nggih, telaten. Kadang sampai ada yang memang harus butuh kecil tuh sampai nahan nafas loh Mas saya. Iya. Kadang makanya saya lebih suka mencanting itu malam hari istilahnya. Malam hari. Jadi gangguan istilahnya di atas jam 10. Nah, kalau malam hari kita lebih fokus, lebih nggak banyak gangguan, itu kita akan lebih nggak minimalis kesalahan istilahnya. Jadi kalau misalnya siang belum lagi ada telepon atau apa, baru segini malamnya nanti terlalu panas itu bisa blopor, lebih cair kan gitu. Tapi kalau malam hari bisa lebih fokus dan alhamdulillah kalau saya home decor bukan target sekali harus laku sekian gitu tuh seperti kain. Jadi sambil menunggu itu saya bisa memproduksi yang lain, bisa taplak atau sarung bantal gitu. Membantu sekali sebenarnya. Masih tersisa waktu 5 menit ya Bu ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan besar. Besar sekali. Kira-kira ini Bu ya. Tapi pertanyaan itu nggak boleh kira-kira sama umpama, itu nggak ada jawaban. Iya. Jadi pertanyaannya gini, kalau ada orang yang tidak memiliki bakat seni menggambar, ini kan harus bisa menggambar tangan itu komposisinya seperti apa, kepala, tubuh, itu kan mesti ada komposisinya. Orang kalau nggak punya bakat seni menggambar itu kadang kepalanya besar, badannya kecil. Kan di tes psikologi itu kan kalau mau diterima kerja, terutama yang swasta ya, itu kan biasanya ada tes untuk menggambar orang. Itu sebenarnya dari situ itu sudah kelihatan orang ini punya bakat kreativitas atau enggak. Nah, di dalam membatik ini kalau menurut Ibu, kalau orang tidak punya bakat seni menggambar itu bisa enggak? Bisa. Itu perlu apa? Apa perlu hanya ketelatenan aja atau harus sering mencoba atau bagaimana? Kalau yang dimaksud nggak bisa menggambar, ya toh, jangankan ada pola, kita menorehkan malam terserah kita pun kayak orang menggambar memakai krayon atau cat air, itu batik pun seperti itu Mas. Jadi bentuk abstrak, bentuk apapun, nanti tetap bisa menjadi batik asal itu ditorehkan memang benar-benar di atas kain, ya toh, karena batik sendiri itu torehan dari malam panas ke atas kain. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menggambar nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang bisa menggambar, kita bikin pola aja. Batik nggak harus sempurna gitu. Jadi kan ada batik tulis itu yang memang abstrak pun bisa. Saya sendiri home decor banyak yang pesan itu, Bu, saya pokoknya lingkaran sama apa-apa. Pesanan seperti itu. Iya, itu sudah jadi batik karena memang di atas kain itu torehan malam panas itu batik. Jadi filosofinya itu memang membatik itu tidak perlu sempurna. Iya, tidak perlu. Orang harus pinter gambar gitu enggak. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
bisa mengangkat nama Kota Malang. Paling tidak saya itu bayangnya gini, kalau desa itu sebenarnya 57 kelurahan di Kota Malang itu punya motif sendiri-sendiri sesuai sejarahnya ya, mungkin ya. Kalau di mana ya, misalkan di daerah Mojolangu misalkan itu kan sudah jelas sekali kalimatnya Mojolangu, berarti itu kan desa atau Desa. tempat yang sudah kuno sekali. Nggih. Dicari motifnya apa, kira-kira bisa nggak? Optimis sebenarnya bisa gitu. Bisa. Nggih. Kemarin pas tahun berapa itu ada pameran memang di Gedung Kartini. Iya. Kayak talk show gitu toh. Iya. Nah, itu ibu masing-masing lurah dari Malang Kota wajib menampilkan batik unggulan G. Nah, di situ kayak Sukun punya sendiri, Belimbing punya sendiri. Saya menghimbau misalnya ibu batik itu enggak usia ya Mas ya. Iya. Yang penting kita mau telaten, kita mau berusaha, siapapun bisa melakukan gitu. Bahkan kebanyakan yang di wilayah kami sendiri Bonorejo itu di atas 50 tahun. Banyak ibu-ibu yang masih menekuni batik karena beliau memikir aku kalau produksi apa gak kuat tangan atau apa, tapi dengan membatik dia kan telaten, sabar. Jadi saya optimis sekali sebenarnya bisa siapapun bisa membatik. Karena menurut saya ini, tapi apa ya, menurut saya sih tiap kelurahan itu punya karakter dan ciri khas sendiri-sendiri. Jadi itu apa ya, kalau kita lihat batik-batik Malangan itu kok sepertinya itu ya, bukan saya ini ya merendahkan itu, bukan. Kebanyakan kan motifnya tugu, teratai, topeng, kan gitu aja ya. Itu cuma ciri khas. Ya, ciri khas gitu kan. Nah, nanti kalau itu bisa muncul itu kita bisa tahu orang pakai batik ini dari Arjo Winangun ini. Karena motifnya ini gitu kan, itu menarik. Karena bagaimanapun juga batik ini kan sudah ditentukan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Meskipun ada klaim dari Malaysia. Malaysia itu klaimnya gini Bu, kita itu membatik dan itu karya asli Malaysia, tetapi ternyata mereka itu cetak bukan tulis, dan mereka motifnya tumbuhan. Batik cap berarti. Lahirnya karena batik cap itu dari Indonesia juga, ternyata orang Jawa yang bermigrasi ke Malaysia, dan itu akhirnya menjadi pengakuan mereka meskipun akhirnya kalah dengan Indonesia. Nah, kalau itu bisa diterapkan di Malang itu kan sebagai ciri khas kita gitu. Oh, ini batik Malang gitu. Gambarnya apa sih, Belimbing? Oh, dari Kelurahan Belimbing. Kan seperti itu. Jadi memang batik itu tidak memandang usia, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan itu nanti akan menjadi identitas sebuah wilayah. Itu ya Bu. Terima kasih Bu Win atas penjelasannya mengenai batik dari Bonorejo. Nama produksinya apa? Punya saya Etes, batik Etes. Iya, Etes. Batik. Etes ya. Batik Etes. nggih. Batik. Nggih. Etes batik dari Bu Win Bonorejo. Kalau mau pesan Bu, Monggo kalau mau pesan lewat WA atau datang aja ke Kelurahan Bonorejo. Nggih, karena di Bonorejo ada galeri UMKM di situ. Nggih, itu ada produk daur ulang, batik, UMKM seluruh RW ya, 21 RW. Dari mulai makanan, mamin sampai produk kria atau craft di situ. Jadi monggo datang ke Kelurahan Bonorejo. Di galeri itu produknya Etes paling mahal berapa Bu? 350. 350. Jadi masih bisa terjangkau. Nggak bisa pakai pay later ya? Langsung cash ini. Oh boleh, di situ pakai QRIS ada. Berapa kali? Tapi jual online pakai apa? Belum, selama ini saya belum, saya nyantai aja. Tapi produk batik lainnya misalnya mau baju, kain pun banyak di Kelurahan Bonorejo, di Galeri UMKM Bonorejo. Monggo berkunjung ke galeri kita UMKM Bonorejo. Nanti semoga ada materi bisnis online batik
batik. Amin, amin. Diundang lagi. Kita undang. Terima Ya kasih. itulah tadi malam diskusi Kota Malang. Kita sudah 30 menit berlalu dengan Bu Win. Ini produk batiknya etes, nanti bisa didapatkan di Galeri Purahan Wonorejo. Demikian dari sesi kedua podcast kali ini, saya sampaikan terima kasih. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memajukan martabat bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.